Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Siti Rohmana dengan NIM 202111156, yang kedua Putri Rahmawati dengan NIM 202111157, dan yang ketiga Nurul Istiqomah dengan NIM 202111158. Di sini kami akan menyampaikan mengenai general review. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu batasan sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Sosiologi merupakan hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ada dan ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Jadi, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Karakter hukum Islam diantaranya sempurna, universal, elastis dan dinamis, ta'abudi dan ta'akhuli, dan sistematis. Objek sosiologi ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Materi yang kedua yaitu mengenai hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keberagaman, otoritasme dan liberalisme. Wahyu adalah sumber hukum atau sumber tasyrik dan kebenarannya mutlak serta bersifat permanen. Sedangkan akal kebenarannya relatif dan tidak bisa menentukan kebenaran secara mandiri. Otoritarisme adalah faham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan yang dilakukan seseorang, sedangkan liberalisme adalah ideologi dan pandangan politik yang nilai utamanya menekankan pada kebebasan. Materi yang ketiga mengenai hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Realisme mempunyai arti upaya untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa idealis, spekulasi, atau idolisasi, sedangkan idealisme mempunyai arti sebuah ide. Moral yang berarti budi pekerti, sedangkan hukum tanpa moral berarti kezaliman. Realisme menjadi ancaman bagi idealisme hukum Islam. Pandangan idealisme realitas harus tunduk pada hukum. Pandangan realisme sebaiknya hukumlah yang harus mengikuti realitas, sebab sistem hukum dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kasus yang terjadi di masyarakat. Materi yang keempat mengenai hukum Islam pada zaman Nabi. Kondisi masyarakat jahiliyah yakni hidup berpindah-pindah. Sumber hukum Islam pada zaman Nabi yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pada masa Nabi Muhammad, ketika umat Islam menjumpai persoalan, dapat langsung bertanya kepada beliau untuk mendapatkan jawaban. Prinsip umum pembentukan hukum Islam diantaranya berangsur-angsur dan menyedikitkan peraturan. Materi yang kelima mengenai hukum Islam pada zaman sahabat. Sahabat Nabi adalah mereka yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad. Sumber hukum pada zaman sahabat yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijma' sahabat. Istihad yang dilakukan para sahabat sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Islam masa tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, adalah orang Islam yang awal masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad. Usianya tentu saja lebih muda dari sahabat Nabi, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup. Tabi'in disebut juga sebagai murid sahabat Nabi. Sumber hukum Islam pada masa tabi'in: 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijma', 4. Ra'yu. Hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Periode Abbasiyah, masa kajian hukum Islam yang sistematis. Muncul berbagai mazhab hukum Islam. 4 mazhab Sunni: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, dan Hambal. Hukum Islam masa taklid. Taklid menurut bahasa Arab qaladho yuqallidhu, taklidan, mengulangi, meniru, mengikuti. Secara istilah, mengikuti pendapat seorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Faktor kemunculan taklid: pertama, pembukuan kitab mazhab; kedua, fanatisme mazhab; ketiga, jabatan hakim; keempat, ditutupnya pintu ijtihad; kelima, terbaginya dualat Islamiyah; keenam, persaingan antar pengikut mazhab; ketujuh, pembentukan hukum dan ijtihad yang berbeda. Hukum Islam modern. Modern kata Latin modernus artinya baru saja. Pengertian modern mengacu bukan hanya kepada zaman, atau kita mengenal pembagian zaman menjadi zaman purba, zaman pertengahan, dan zaman modern,
Tapi yang lebih penting mengacu kepada Ghazalba menyimpulkan modernisme modernisasi sebagai pembaruan dengan mengambil beberapa pengertian modernisasi. 1. Membentuk jadi selera atau gaya modern. 2. Menyebabkan modern. 3. Memberikan watak atau bentuk modern. 4. Menerima teori atau adat-adat kebiasaan modern. Tokoh pemikir hukum Islam modern. 1. Jamaluddin Al-Afghani bin Safar. 2. Muhammad Abduh. 3. Muhammad Rashid Ridho. Orang yang masuk dalam kategori modernis adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Iqbal Toha Hussein Ali Abdul Razik, Syed Ahmad Khan, Amer Ali Malik bin Nabi, dan Fazlur Rahman. Interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi hubungan timbal balik antara pihak-pihak tertentu. Interaksi berarti tindakan action tindakan timbal balik. Proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi pada segi perasaan, pikiran, dan tindakan. Ciri interaksi sosial. 1. Imitasi. 2. Identifikasi. 3. Sugesti. 4. Motivasi. 5. Simpati. 6. Empati. Faktor yang mendorong proses perubahan sosial. 1. Sistem pendidikan yang maju. 2. Toleransi terhadap perilaku yang menyimpang. 3. Sistem stratifikasi sosial yang terbuka. 4. Penduduk yang heterogen. 5. Ketidakpuasan terhadap beberapa bidang kehidupan tertentu. Hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam terdiri dari 3, yaitu fikih, syariah, dan hukum Islam sendiri. Karakteristik hukum Islam, yaitu penerapan hukum yang bersifat universal, menetapkan hukum yang bersifat realitas, menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahasan pertimbangan, sanksi yang didapat di dunia dan di akhirat. Perubahan sosial. Perubahan sosial secara umum diartikan sebagai proses pergeseran atau berubahnya tatanan atau struktur di dalam masyarakat, yang meliputi pola pikir, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. 3 unsur konsep perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku. Yang kedua, perubahan pola interaksi sosial. Yang ketiga, perubahan sistem nilai dan norma sosial. Hukum Islam sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Yang pertama, law is to social engineering. Yang kedua, penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaruan masyarakat. Yang ketiga, identifikasi problem sampai pada pemecahannya, mengenai problem yang dihadapi, memahami nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, membuat hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan, mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengatur efek-efeknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan hukum di Indonesia. Yang pertama, kaidah hukum untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat. Integrasi meliputi kejujuran, mentalitas, moralitas, akhlak, dan komitmen. Profesional yaitu bekerja sesuai dengan keahlian dan bidang ilmunya. Perkembangan dan pengetahuan ilmu yang terkini. Sarana dan prasarana yaitu adanya sarana yang berfungsi dan dapat dimanfaatkan. Kesadaran hukum masyarakat terdiri dari SDM yang baik, tahu hukum, dan taat hukum. Pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Pengaruhnya, terdorongnya untuk meningkatkan kemampuan serta berperan dalam pembangunan, lebih memikirkan hal yang bersifat kemanusiaan, terbentuknya nilai serta norma yang baru, meluasnya lapangan pekerjaan, keefektivitasan dan efisien kerja semakin meningkat. Akibatnya, pengaruh adat istiadat mulai berkurang, meningkatnya konsumerisme, sirkulasi, dan hedonisme, terjadinya disintegrasi sosial. Sekian materi general review dari kelompok kami. Apabila banyak salah dan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.